Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa ba'da. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir eh, memenuhi undang-undang tersebut ya. Langsung saja kita em, beberapa hal update terkini. Kenapa saya katakan update? Karena sebelumnya kita sudah em, pernah melakukan sosialisasi ya, kalau nggak salah di bulan eh, September yang lalu, setelah berakhirnya penelitian di tahun anggaran 2024. Hanya saja waktu itu seperti saya sampaikan bahwa eh, Juknis dari Diktis yang menjadi pedoman pelaksanaan itu belum disusun gitu. Dan setelah menunggu sekian lama, baru bulan Desember terbit Juknis. Itu pun dikarenakan setahu saya, karena saya ikut sebagai salah satu tim ya penyusun juknis em, penelitian em, dan publikasi ilmiah ya untuk tahun 2025. Itu dikarenakan keterlambatannya sangat dipengaruhi oleh keterlambatan penerbitan peraturan Menteri Keuangan tentang penelitian berbasis SBK ya. Dikarenakan itu terlambat terbit, akhirnya juknis juga terlambat terbit, dan akhirnya kita pun nggak bisa juga melaksanakan apapun ya sampai bulan Desember, em, malah hampir akhir Desember ya, pertengahan Desember itu baru tuntas, sehingga plot anggaran yang sudah kita sedianya lakukan pembukaan di 2024 menjadi terkendala dan tidak bisa kita laksanakan ya. Jadi uang untuk semua proposal yang sedianya sudah kita persiapkan itu tidak bisa kita eksekusi dikarenakan keterlambatan terbit juknis ini. Dan ada beberapa perubahan, makanya ini juga penting saya sampaikan, kan judulnya itu update ya. Ada beberapa perubahan dibanding informasi yang sudah kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali, ini sudah pernah saya sampaikan di sosialisasi sebelumnya bahwa untuk tahun 2025 itu semua proses seleksi ya sampai nanti terakhir apa penyerahan output dan pelaporan outcome itu menggunakan Litab Dimas Kementerian Agama. Jadi tidak boleh lagi pakai feeder internal ya. Kalau kita kan di 2023, 2024 menggunakan Litmas ya, litmas.araniri.ac.id ya. Tapi itu semuanya tidak diperbolehkan lagi menggunakan itu, jadi single system. Nah ini yang sudah jelas disampaikan melalui surat edaran Direktur Jenderal Pendis ya di bulan Juli lalu tentang kebijakan tata kelola bantuan Litab Dimas. Jadi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat ya, pada saat Kerpetekin tidak boleh lagi menggunakan aplikasi lain selain Litab Dimas. Nah, poin yang juga penting dalam surat ini, dan ini juga sudah saya sampaikan, kali ini saya tegaskan lagi bahwa semua bantuan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di PTKI baik bersumber BOPTN seperti yang ini ya, yang kita akan buka ini, PNBP maupun BLU. Jadi kalau ada pengabdian atau mungkin penelitian yang di luar LP2M itu harus menggunakan aplikasi Litab Dimas. Jadi tidak boleh lagi ada basisnya fakultas yang melaksanakan tanpa menggunakan Litab Dimas. Ya. Seandainya ingin jalan terus ya
silakan, tapi risikonya nanti ketika diperiksa tentu nanti akan berisiko ya, termasuk pengembalian dana itu repotnya. Jadi kalau ada pengabdian, setahu saya ya, ada beberapa pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di fakultas sebelumnya, maka itu mulai 2025 harus melalui proses di Litabdimas. Jadi ada proses reviewnya, ada proses em, penilaian proposal, tagihan output, sampai outcome itu em, apa namanya harus dilakukan melalui Litabdimas. Jadi single system ya. Tidak boleh misalnya hanya melaksanakan kemudian tidak ada proses em, perbaikan, tidak ada proses dibaca proposalnya itu tidak boleh. Ya, jadi tetap harus melalui proses seperti proses normal di Tabdimas. Berikutnya Bapak Ibu, sekali lagi karena sudah kembali ke Litab Dimas, tidak boleh lagi ada Litmas, padahal ini dulu didorong-dorong punya aplikasi internal ya. Kita sudah bikin, sudah jalan, akhirnya suruh tutup. Disuruh tutup dan suruh kembali lagi back to Litab Dimas. Nah, ya sudahlah kita akhirnya ikut kebijakan yang sudah disampaikan oleh Diktis ya. Ini sudah ada perubahan lagi apa Dirjen sudah ada perubahan itu mungkin nanti semoga saja tidak berubah lagi ya. Takutnya nanti suruh buka lagi yang di internal membingungkan kita sebenarnya. Tapi yang jelas di 2025 kita ke Litab Dimas, tidak lagi di Litmas. Jadi kalau Bapak Ibu buka ya harus ke Litab Dimas. Nah ini Bapak Ibu yang sudah punya akun tentunya em, harus melakukan sinkronisasi profil ke Sinta. Eh, Nanti akan dijelaskan juga hal ini oleh Irman selaku admin Litab Dimas UIN Araniri ya. Kemudian juga menyelesaikan outcome bantuan tahun 2022 dan sebelumnya. Outcome itu eh, kan ada tagihannya publikasi artikel di masing-masing klaster ya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, yang em, penting untuk digarisbawahi, ya, ini sistem Lita Bimnas sudah disempurnakan lagi sehingga melakukan blokir otomatis gitu. Nah, seandainya Bapak Ibu em, belum menyelesaikan outcome, maka akan langsung muncul bahwa apa namanya Bapak Ibu harus menyelesaikan itu dulu. Jadi ini perlu dipastikan ya. Jadi kalau ada yang belum menyelesaikan outcome, baik 2022 maupun sebelumnya ya satu dan yang itu tolong diselesaikan dan ketika sudah mengupload maka tolong dilaporkan ke admin Litab Dimas kita itu Irman untuk bisa divalidasi. Nanti mungkin beberapa hal juga akan disampaikan oleh Irman mengenai. Ada yang juga penting untuk dilakukan oleh kita yang sudah pernah melakukan penelitian di tahun-tahun sebelumnya, ya, itu mengisi abstrak dan logbook. Jadi abstrak ini wajib diisikan karena tujuannya nanti begini Bapak Ibu, di Tabdimas itu akan menampilkan abstrak-abstrak penelitian gitu di bagian beranda ya, di bagian laman depannya itu. Jadi ketika dibuka nanti akan nampil abstrak-abstrak penelitian dosen PTKIN ya. Itu akan ditampilkan saya nggak tahu formatnya apa slider atau bagaimana ya, maksudnya gambar jalan begini atau gimana itu nanti yang jelas itu akan ditampilkan gitu. Jadi abstrak-abstrak itu. Makanya kalau tidak diisi juga akan menjadi kendala Bapak Ibu nanti nggak bisa menindaklanjuti di pendaftaran akun di Tabdimas ya, mulai pengajuan dan seterusnya. Berikutnya jangan lupa logbook Bapak Ibu. Nah, logbook ini sering sekali ya dari pantauan kami yang eh, terabaikan. Ya tidak, ya mayoritas semua mengikuti, tetapi ada beberapa yang harus kami telepon, harus kami ingatkan lagi untuk mengisi logbook. Nah, tolong diperiksa lagi logbook Bapak Ibu semua.
di penelitian-penelitian yang pernah mendapat bantuan pembiayaan. Jadi em, sampai tahun-tahun ke belakang ya, 2020 sampai 2017 gitu ya, 18 sih. Seandainya muncul untuk abstrak ya tolong di apa di update di abstrak itu. Kemudian logbook juga begitu sekali lagi dilengkapi ya. Logbook itu tahapan-tahapan yang perlu diingat bahwa tanggal berapa ngapain, tanggal berapa ngapain gitu ya. Terkait dengan riset yang dilakukan di tahun itu gitu. Jadi jangan ditulis nanti tanggal hari ini enggak, tapi di tanggal Bapak Ibu melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah maupun pengabdian pada masyarakat ya. Mulai dari penandatangan kontrak tanggal berapa dan seterusnya ya. Bukti dokumennya di-upload pada bagian upload ya. Dan seterusnya sampai akhir sampai seminar hasil ya. Sampai seminar hasil tahapannya tanggal berapa, apa yang dilakukan sebenarnya diisi semua. Kalau tidak dilengkapi, berisiko nantinya juga akan terblokir. Jadi mohon dipastikan ini bisa dilengkapi ya. Pengusulan proposal hanya dapat dilakukan pada klaster yang sesuai dengan jabatan fungsional peneliti. Jadi ada beberapa kasus secara nasional ya. Misalnya klaster penelitian dasar ya, penelitian pembinaan itu ya, yang biayanya antara 15, 10 jutaan gitu ya, atau mungkin 20 juta di tempat lain maksimalnya gitu ya. Itu ada yang bukan asisten ahli tapi ngambil klaster itu. Dan ada yang eh, lulus gitu. Nah, itu apa namanya? Sekarang tidak bisa lagi seperti itu karena ketika sudah disinkronkan dengan Sinta, maka jabatan akademik dan seterusnya itu sudah langsung sinkron ke dalam akun Litab Dimas masing-masing dosen. Sehingga ketika daftar misalnya, Bapak Ibu sudah lektor kepala nih, mau maksa masuk yang di apa klaster khusus asisten ahli, maka langsung terblokir secara sistem tidak bisa gitu, nggak bisa ngakses ke situ. Jadi sudah disesuaikan sesuai dengan pangkat yang terdapat di Sinta. Jadi kalau Sinta Bapak Ibu belum belum update, semestinya diupdate dulu, baru kemudian disinkronkan ke eh, Litab Dimas. Di basisnya itu sudah di Sinta Bapak Ibu. Kemudian persetujuan keanggotaan peneliti hanya dapat diakses bagi peneliti yang telah menyelesaikan tagihan-tagihan. Jadi misalnya peneliti A itu sebenarnya tidak ada masalah tagihan ya. Kemudian mau ngambil peneliti lain sebagai anggota karena di situ kan ada eh, batas keanggotaan ya, ada anggota di beberapa kelas itu kan harus ada anggota. Misalnya anggotanya itu ternyata belum selesai tagihannya, maka dia tidak bisa dijadikan anggota, langsung terblokir otomatis gitu. Jadi karena itu perlu dipastikan nanti ketika apa namanya meminta seseorang menjadi anggota tim peneliti, maka harus dipastikan bahwa yang diminta itu sudah selesai dengan tagihan outcome-nya. Kalau nggak bisa, kalau nggak selesai ya nggak bisa dijadikan anggota gitu, Pak Ibu, ya. Ini yang terbaru ya, terbaru dari sistem aduan nanti yang lain akan dijelaskan oleh Firman pada. Nah, ini yang ada di Tunis 2025 ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil dari apa namanya Juknis yang diterbitkan oleh Diktis ya. Ada beberapa jenis dan klaster penelitian. Ini biar nggak bingung, saya jelaskan begini Bapak Ibu. Di sini kan ada satuan kerja ya. Dan sini terbagi Diktis, kemudian PT KIN, termasuk kita gitu ya. Dan nah ada sumber dana dari Diktis yang diperuntukkan seleksinya nasional. Itu di kolom ini. Nah, dan ini ada misalnya penelitian dasar pembinaan atau peningkatan kapasitas ya. Ini PT KIN seperti kita nggak boleh daftar nih nasional. Jadi yang sedang dibuka sekarang ini
kita nggak bisa daftar di sini. Yang boleh swasta. Nah, tapi nanti kita akan buka di satker kita. Di satker kita akan kita buka di sini. Oke. Berikutnya penelitian dasar pengembangan program studi. Ini ini juga tidak bisa kita daftar di level nasional melalui apa diktis itu ya. Itu nggak bisa, yang bisa nanti di kita. Demikian juga dasar interdisipliner ya, kemudian penelitian terapan kajian strategis nasional, penelitian terapan pengembangan nasional. Ini kalau di tingkat nasional kita tidak bisa mendaftar ya. Ini yang bisa ini di kita yang akan buka nanti. Nah, jadi masuk kolom ini sumber dananya Bapak Ibu. Diktis itu sendiri ya diperuntukkan untuk PT KIN beberapa klaster, kemudian diperuntukkan untuk PT KIS beberapa klaster, sebagian besar klasternya. Nah, kenapa? Karena PT KIS itu tidak memiliki dana khusus. Ya, jadi kalau misalnya ini PT KIN dikasih kesempatan juga, maka dikhawatirkan dosen-dosen swasta itu kalah sama dosen-dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya. Nah, karena itu apalagi PT KIN, PT KIN ini memiliki sumber BUPTN sendiri maka diperbolehkan untuk membuka. Nah, kita akan membuka yang berapa? Nah, apakah bisa mengusulkan dua-duanya? Kalau dengan tenggat waktu yang sama, maka sangat tidak mungkin. Ya. Jadi harus pilih salah satu. Berikutnya, oke. Ini Bapak Ibu, jadi begini perlu saya cerita secara terbuka ya. Di sosialisasi bulan September yang lalu, kan bisa jadi ada item-item ini yang namanya nominalnya itu eh, apa namanya lebih besar gitu ya. Di apa yang saya ingat ya, penelitian terapan pengembangan nasional. Kalau nggak salah di awalnya itu 70 atau 80. Nah, ini ada perubahan karena menyesuaikan diktis Bapak Ibu, ada batas maksimal. Jadi ada yang jelas di sini ada penyesuaian-penyesuaian. Termasuk yang menjadi eh, catatan penting itu ini Bapak Ibu. Di kita itu di bulan berapa ya? Seingat saya November apa ya? Pokoknya sudah ada aba-aba untuk pengurangan dana. September, Oktober, November ya. Itu sudah ada aba-aba gitu ya. Jadi dana yang sudah kita usulkan itu terjadi pengurangan hampir 1 miliar ya, 900 juta sekian. Jadi memang sekali lagi saya katakan di sini tentatif karena memang ini perlu penyesuaian lagi. Em, Artinya kami Puslit harus melakukan revisi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kembali ya. Saya nggak tahu ada pengurangan bukan hanya di kita sih ya, pengurangannya itu di secara nasional gitu ya. Em, Apa namanya? Bahkan pemblokiran kalau ada perjalanan-perjalanan dinas kan gitu ya info yang kita dapatkan ya. Mungkin sejalan dengan arahan Pak Presiden bahwa harus penghematan terus. Tapi jelas akibat ke penelitian memang ada dampaknya sehingga sekali lagi perlu kami sampaikan ada penyesuaian. Ini Bapak Ibu, secara umum ini juga mengacu ke juknis ya. Tapi yang membedakan juknis maksudnya juknis diktis ya yang sudah diterbitkan di bulan Desember yang lalu ya. Em, jadi beberapa persyaratan memang syarat kepangkatan, syarat yang lain ya di bagian sini ini eh, rata-rata ya sama persis dengan apa yang sudah kami share sebelumnya terkait dengan juknis penelitian berbasis SBK dari Diktis ya. Nah ini untuk penelitian dasar pembinaan kapasitas ini makanya maaf
Ini juga kami undang apa namanya JFT ya. Saya ingat sekali ada di tahun sebelumnya dulu JFT yang menanyakan Pak, kami boleh nggak ikut penelitian? Em, saya jawab waktu itu sebenarnya kalau ketentuannya bisa saja, hanya saja begini, ketentuan itu belum terakomodir dengan baik dalam sistem Litab Dimas. Jadi makanya saya sampaikan untuk sementara belum bisa dulu karena di Litab Dimas sendiri masih belum setting dengan baik. Nah, berdasarkan apa namanya eh, beberapa yang menyampaikan ke saya, termasuk seingat saya Pak Herman ya, Kepala Perpustakaan UPT Perpustakaan kita menyampaikan semestinya di pustakawan itu kan fungsional juga, kenapa tidak boleh meneliti gitu. Saya sampaikan jawaban yang sama bahwa persyaratan untuk mendapatkan akun itu sendiri harus ada NIDN, nomor induk dosen nasional gitu. Nah, itu yang juga saya, kebetulan saya menjadi tim, sempat saya sampaikan di dalam pertemuan di Jakarta, tim untuk menuliskan juknis ini. Jadi, em, apa namanya, sehingga di bagian sini, ini JFT diperbolehkan untuk klaster ini ya, penelitian dasar pembinaan. Hanya saja secara sistem, seandainya memang tidak bisa diakses sebagai ketua, maka diperbolehkan sebagai anggota gitu. Nah, ya nanti mungkin munculnya kalau tidak muncul di Lita Dimasnya ya apakah nanti di apa namanya di SK rektor gitu ya. Kok bisa ada kum atau gimana ya. Tapi yang jelas ini sudah disampaikan bahwa ini diperbolehkan untuk JFT. Jadi tapi di klaster ini penelitian dasar atau pembinaan ya, atau peningkatan kapasitas. Kalau di sini kan pengusulan dilakukan secara individu ya. Dan ini yang biayanya itu 20 juta gitu. Jadi persyaratannya sama, harus memiliki akun peneliti di Lita Dimas, kemudian em, tetap yang memiliki NIDN, NIDK, NUPTK ya, baik PNS maupun non PNS atau jabatan fungsional tertentu lainnya. Ya di sini yang dimaksudkan bisa jadi kan ada JFT lain ya, laboratorium itu JFT atau tidak ya. Nanti silakan dikoreksi. Ada jabatan-jabatan fungsional tertentu kan yang di kampus kita, misalnya arsiparis atau apa pustakawan atau apa yang lain itu ya. Em, dan ini sudah saya sampaikan juga ke Pak Rinal ya. Oh ya, saya masih teringat juga dulu almarhum Pak Marzuki ya di bagian kebegalan sempat juga menanyakan ya, mungkin juga meneruskan dari pertanyaan kawan-kawan ya tentang bisanya tidak ini gitu. Em, karena kan mereka juga butuh penguatan-penguatan gitu. Tapi ya itu yang jawaban saya seperti saya sampaikan tadi karena secara sistem belum 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 bisa gitu ya. Nah ini nantinya perlu dicek ulang em, masing-masing CFT seandainya memang mau ini ya bisa mendaftarkan akun ya. Nanti mungkin beberapa hal perlu kami detailkan lagi termasuk konfirmasi lagi ke admin pusat ya. Karena ini repotnya ketika kembali ke Litab Dimas itu kan banyak fitur yang kami tidak bisa akses. Bisa meletakkan khusus syarat-syarat apa itu nggak bisa, itu harus koordinasi lagi ke pusat. Jadi nanti bagi JFT bisa saja apa namanya, mencoba ya. Ini tapi sekali lagi coba eh, daftarkan akun aplikasi Litab Dimas. Dan ini Bapak Ibu outputnya isian logbook wajib ya, laporan penelitian, ringkasan hasil sementara atau executive summary ya, dan draft artikel draftnya. Tetapi yang kita minta berdasarkan yang sudah kita lakukan di tahun 2024 ya, itu wajib sudah nanti submit ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika diperiksa di tahun berikutnya nanti setidaknya kami sudah punya bahan untuk kami pertanggungjawabkan gitu ketika diperiksa BPK maupun apa namanya inspektorat ya. Bahwa kemudian terbitnya setahun 2 tahun kemudian ya tidak apa-apa gitu. Tapi maksudnya harus ada bukti submitnya.
Kemudian di kita, kalau Bapak Ibu lihat di Juknis pusat, itu tidak ada artikel populer atau policy brief, tapi ini pilihan ya, boleh artikel populer, boleh policy brief. Ini juga sekali lagi adalah temuan BPK. Ya. Temuan BPK. Pertanyaannya itu, bagaimana ini dipakai di masyarakat? Bagaimana ini didiseminasikan kepada masyarakat secara luas, gitu, atau kepada pihak-pihak yang terkait gitu gimana? Nah, itulah karena itu di sini dari hasil penelitian itu nanti ada juga outputnya artikel populer yang sekitar mungkin kalau dua spasi ya 6 atau 5 halaman begitu ya Bapak Ibu ya. Atau berbentuk policy brief. Dan itu sudah kita berlakukan di 2000. Ketika itu nanti kita publikasi, tentunya itu menjadi konsumsi masyarakat gitu ya, secara luas. Dan penelitiannya itu tidak kita nikmati sendiri saja, tapi juga diketahui oleh orang banyak. Nah, kalau artikel jurnal itu kan punya komunitas sendiri nih, orang-orang ilmiah gitu ya. Tapi kalau misalnya artikel populer eh, yang dipublikasi di kolom opini misalnya, termasuk kemarin saya apresiasi itu Pak Saiful Akmal malah dimuat di Jakarta Post ya. Itu luar biasa dan em, perlu juga sharing lah ke kawan-kawan gimana bisa nembus ke Jakarta Post itu ya. Itu saya rasa sangat positif dan betul-betul luar biasa ya. Dan ada beberapa yang sudah juga publikasi Bapak Ibu, ada di website, ada yang melaporkan ya, ada yang diusulkan ke Serambi gitu ya. Tapi ada yang juga menyerahkan ke kami. Nah, kami juga akan publikasikan di media-media yang memang mungkin untuk di. Jadi ini Bapak Ibu persyaratan yang khusus ke dasar pemilihan kapasitas, tapi ada persyaratan umum yang sama ya, terklaster yang lain. Nah ini em, nanti Bapak Ibu bisa membaca ini karena saya share, saya akan posting di web Puslit juga nanti tinggal diunduh ya. Tapi yang jelas ketentuan-ketentuan ini mohon dibaca dan diikuti ya. Khusus klaster penelitian dasar pengembangan program studi sangat sangat saya sarankan kepada Bapak Ibu ada yang mengusul masing-masing prodi. Tapi kan nggak boleh double ya, masalahnya gini Mas Bapak Ibu ya. Di prodi udah ngusul dosen-dosen tuh udah ngusul satu judul gitu ya, mungkin sama kolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Terus habis dosennya nggak ada yang ini apa namanya nggak ada yang ngusul gitu ya. Itu sedapat mungkin diatur ya. Sedapat mungkin satu prodi itu ada satu eh, proposal em, sehingga ini juga menjadi em, bagian dari respon Puslit ya. Kan ada yang menyampaikan sebenarnya dulu Pak Anton disarankan harus adalah untuk prodi itu plot satu karena nanti kalau nggak lulus adalah penelitian prodi untuk kepentingan akreditasi kan gitu ya Bapak Ibu ya. Dan sudah saya sahuti 2 tahun ya 2023, 2024, kali ini 2025. Di 2023 kita uploadkan untuk prodi, ternyata mungkin dosennya sudah habis mengusulkan sendiri-sendiri atau di klaster-klaster yang lain, sehingga tidak banyak ngusul di prodi. Akhirnya beberapa dana harus kita revisi lagi gitu ya, yang kita peruntukkan untuk pengembangan program studi, kita tambahkan untuk klaster yang lain. Di 2024 juga begitu Bapak Ibu. Ya, em, banyak yang alokasi prodi itu justru em, tidak banyak yang mengusulkan karena bisa jadi dosennya di prodi itu sudah mengusulkan sendiri-sendiri gitu. Jadi ya bantuannya 25 juta maksimalnya Bapak Ibu ya semoga tidak ada perubahan ini. Em, karena kalau di Jakarta pun ketika kita usulkan kan tulisannya maksimal ya. Nah, maksimal 150 juta. Nanti dikasihnya belum tentu segitu karena disesuaikan dengan dana yang ada Bapak Ibu ya. Bisa jadi ternyata 20 juta gitu ya bisa jadi. Tapi di kita apa maksimal bantuan yang kita tuliskan seperti ini ya kemungkinan itu semoga tidak berubah ya. Kita lihat lagi beberapa kemungkinan karena kami harus melakukan sekali lagi revisi.
Klaster penelitian dasar interdisipliner, ini maksimal bantuan 30 juta. Nanti untuk yang syarat-syarat nilainya bisa Bapak Ibu lihat di dokumen kami share. Em, untuk klaster penelitian terapan kajian strategis nasional, maksimal bantuan 50 juta. Klaster penelitian terapan pengembangan nasional, maksimal bantuan 60 juta. Dan klaster penelitian terapan berkorelasi dunia usaha dan dunia industri. Ini baru kita buka di tahun ini ya Bapak Ibu ya. Itu maksimal bantuan juga 60 juta. Dan perlu diingat Bapak Ibu ya. Ini juga menjadi pengingat untuk kita bersama. Jangan hanya melihat nominal, tapi lihat juga selain syarat itu lihat tuntutan outcome-nya. Ada juga yang nggak ngeh dengan itu ya, pas udah daftar, udah ditagih loh. Wah, ini tagihannya ternyata ngeri nih ke apa internasional bereputasi ini rupanya. Padahal dia sudah dapat dana, udah selesai dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Saya pikir Pak bukan jurnal yang terindeks Scopus. Ya kan harus dilihat lagi Bapak Ibu ya. Jadi ini apa namanya perlu diingat betul outcome ini karena nanti diperiksa BPK Bapak Ibu ya. Ini rapotnya pas diperiksa ada yang saya telepon nanti nggak dijawab gitu ya karena memang ditanya-tanya BPK gitu ya. Kayak yang kemarin itu sampai ada yang saya hubungi sampai berkali-kali Bapak Ibu ya. SMS nggak dibalas, itu nggak dibalas ya. Karena BPK meriksa dan minta ketemu gitu ya. Ini juga apa namanya menjadi catatan tersendiri nanti di pihak pemeriksa. Jadi sekali lagi tolong dilihat juga outcome-nya, Bapak Ibu ya. Jangan sekedar daftar gitu ya. Wah lihat 60 juta banyak nih. Langsung daftar terus ke situ. Ternyata nanti pas ditagih outcome-nya udah udah banyak alasan. Jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, em, ini untuk penelitian pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi dan atau kementerian atau lembaga. Ini 60 juta. Kemudian klaster penelitian pengembangan pendidikan tinggi. Ini kalau di info sebelumnya tidak sampai segini ya Bapak Ibu ya. Tapi mengikuti ketentuan yang apa perubahan di Juknis itu kita sesuaikan lagi. Jadi 60 juta. Penelitian pengembangan kolaborasi internasional. Oh maaf ini bukan 150 juta Bapak Ibu. Ini masih saya copy dari apa namanya dari Juknis. Nah, yang ini seingat saya 90 juta yang ini. Maaf ini lupa. Nah, ini kan 90 juta Bapak Ibu. Saya pun kaget kalau 150 juta duit kita sudah dipotong untuk makan siang mungkin ya. Jadi ini 90 juta ini ya. Kemudian pengembangan kolaborasi internasional. Kemudian pengembangan survei kajian strategis nasional. Nah, ini yang perlu diingat ini Bapak Ibu ya. Ini masih ada yang salah paham soalnya. Perlu saya jelaskan. Khusus klaster ini penelitian pengembangan survei kajian strategis nasional itu untuk pusat-pusat studi yang ada di lingkungan kampus kita. Di lingkungan PT KIN ya. Jadi misalnya setahu saya Fakultas Adab itu punya pusaka, pusat studi arkeologi gitulah ya. Nanti silakan diluruskan kalau salah. Kemudian ada pusat studi eh, apalah yang di syariah itu ya. Em, dan pusat-pusat studi yang lain yang bisa jadi tidak tidak kami ketahui yang ada basisnya di fakultas misalnya ya. Itu untuk klaster ini. Jadi syaratnya harus ada SK juga nanti ya, apa namanya pusat studi itu ya. Masuk kalau di em, ya lingkungan UIN kayak ULT apa yang Bu Nasriah ya, tentang pencegahan kekerasan seksual itu ya. Em, jadi itu hal-hal yang eh, sifatnya pusat-pusat untuk studi apa namanya satu riset gitu ya. Itu bisa untuk di
ini. Jadi tujuannya lain, ini bisa membantu keuangan pusat studi itu Bapak Ibu. Di pusat studi kan tidak ada anggaran khusus kan, dari BLU juga tidak memungkinkan. Jadi kalau yang di sini ini untuk mensupport ya, pusat studi agar bisa apa namanya hidup lah udahnya. Tapi sekali lagi ini atas nama pusat studi. Nah, untuk pengabdian kepada masyarakat, ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu ya. Tadi lupa saya sampaikan di bagian awal tadi. Kalau Bapak Ibu melihat rekaman apa namanya sosialisasi sebelumnya dulu yang sudah pernah kita lakukan ya. Di sini kan ada nih pengabdian kepada masyarakat ya. Tinggal saya ada dua klaster ya berbasis lembaga keagamaan, kemudian eh, satu lagi pengabdian masyarakat berbasis pesantren atau pesantren. Nah, itu untuk sementara kita pending Bapak Ibu. Kita pending, jadi kita fokus ke penelitian. Kenapa? Karena juknis pengabdian itu, kebetulan waktu pembahasan itu memang saya bukan dari timnya ya, bukan dari tim pengabdian. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Kalau kita lakukan sekarang, takutnya klaster itu sudah dibuang begitu ya. Takutnya nanti malah kena gitu. Jadi juknis itu masih belum disahkan di Jakarta, jadi di Diktis. Jadi kita masih menunggu gitu. Tapi kalau pendampingan rumah jurnal, karena ini bagian dari publikasi ilmiah, kebetulan saya termasuk yang ikut membahasnya juga. Jadi selain penelitian, saya juga menjadi tim membahas untuk apa namanya publikasi ya. Itu ada anggaran untuk pendampingan rumah jurnal itu tetap tetap ada. Nah karena tetap ada, makanya kita berani buka gitu. Nanti insya Allah tidak bertentangan dengan jenis ya. Tapi kalau pengabdian untuk sementara ini kita pending dan kemungkinan kemungkinan ya jika memang nanti dari segi pendanaan memungkinkan, karena saya dengar ini di P2M ya, eh, tapi perlu kami pastikan lagi ya, itu kemungkinan masih masih belum pasti juga soalnya Bapak Ibu ya, untuk anggaran pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi mungkin sumbernya bukan BUPTN tapi BLU, tapi sekali lagi belum bisa saya pastikan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalaupun tidak itu ya kami akan coba kondisikan ini dalam anggaran revisi. Jadi pembukaannya itu kemungkinan kalau pengabdian itu di setelah Juknis Jakarta keluar. Jadi mungkin bulan-bulan semoga saja ya tidak sampai bulan 5 gitu. Jadi kita bisa bisa buka nanti ya apa namanya tersendiri gitu. Jadi di satu sisi nanti kalau ada yang tidak terserap di sini ya nanti bisa mendaftar di pengabdian gitu ya. Em, jadi sekali lagi untuk pengabdian, klaster pengabdian kepada masyarakat, untuk sementara belum kita buka ya. Yang ini untuk em, apa namanya penelitian berbasis speaker dan pendampingan rumah jurnal. Bentar, Bapak Ibu ya. Ya, karena sekali lagi ini pengabdian bahasa berbasis komunitas. Ya. Hari itu sempat kami sampaikan karena ternyata ini belum keluar juknisnya, kami tidak berani lagi karena kebetulan dalam pembahasan itu kami bersampingan ya, bahas juknis penelitian, kemudian di sebelah sana tuh bahas juknis pengabdian. Yang saya dengar itu ada beberapa perubahan. Takutnya ini nanti dihapus klaster ini kita bisa bermasalah. Ini sekali lagi nggak kita buka. Baik, untuk sementara begitu Bapak Ibu. Untuk sementara tidak kita buka pertanyaan dulu ya. Saya minta Pak Irman apa sudah hadir atau belum. Untuk sementara mohon maaf masih saya mute ya Bapak Ibu ya. Irman sudah. Setelah ini saya akan unmute. Irman udah bisa mendengar suara saya? Sudah, Pak. Oke. Oke, silakan Irman di ini kan terkait dengan Litab Dimas ya, termasuk bagaimana Ya, kaitannya baik. dengan Sinta dan seterusnya ya. Hmm. Silakan, silakan. Baik, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berhadir pada kegiatan sosialisasi ya, penerimaan proposal Litap Dimas tahun 2025. Baik Bapak Ibu, jadi izinkan di sini terima kasih untuk Pak Ketua Puslit yang sudah mempersilahkan saya em, menjelaskan beberapa hal terkait dengan salah satunya sinkronisasi eh, Sinta ke Litap Dimas dan terkait dengan pemenuhan outcome penelitian terdahulu ya. Baik Bapak Ibu, jadi ketika kami lacak pada sistem terkait dengan sinkronisasi, alhamdulillah memang sudah mencapai bisa kita katakan 80%. Alhamdulillah dosen kita sudah melakukan sinkronisasi ya. Tapi masih ada juga 20% nya lagi yang belum melakukan sinkronisasi. Nah, kita tidak tahu di sini ya apa ada masalah, kendala atau apa ya yang sehingga menyebabkan dosen kita ini tidak melakukan sinkronisasi seperti itu. Nah, apa namanya? Ini lebih tepatnya untuk mengulang Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang tahu bagaimana proses untuk melakukan sinkronisasi ID Sinta ke Litap Dimas seperti itu. Nah, ini mungkin lebih tepatnya ke Bapak Ibu yang 20% itu yang belum mengisi ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengisi ini sudah paham seperti itu. Jadi, izin share ya. Sebenarnya ingin saya langsung uh, buat apa namanya di sistem Litap Dimas ya, maksudnya langsung saya praktekkan sistem Litap Dimas. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu mengakses Litap Dimas dalam beberapa hari ini memang agak ada sedikit kendala ya. Jadi sedikit error. Nah ini memang pada tahun-tahun sebelumnya ketika kita gunakan Litap Dimas, ketika proposal itu bersamaan dibuka, nah ini memang udah biasa ya, memang karena seluruh Indonesia mengakses. Jadi sistemnya lambat seperti itu, Pak Ibu. Nah, langkah yang pertama itu untuk melakukan sinkronisasi ID Sinta ke Litap Dimas, Bapak Ibu itu harus pastikan dulu Google Scholar-nya itu valid ya, karena basis data dari Sinta itu Bapak Ibu adalah Google Scholar. Ya. Jadi mohon dipastikan bahwasanya semua artikel yang dimuat dalam Google Scholar Bapak Ibu itu betul-betul artikel milik Bapak Ibu sendiri ya. Karena banyak juga kita lihat apalagi nama yang pasaran ya. Nama yang pasaran misalnya nama Abdurrahman atau apa itu. Itu terkadang ketika kita membuat akun Google Scholar itu dengan sistem otomatis, jadi nama yang sama juga akan masuk, artikel yang sama itu akan masuk ke dalam data Google Scholar kita. Nah, dengan sendirinya peringkat Sinta kita biasanya akan naik ya, padahal artikel itu adalah artikel orang lain seperti itu. Nah, Bapak Ibu sebelum melakukan sinkronisasi data di Sinta, mohon dipastikan Google Scholar itu betul-betul valid punya Bapak Ibu sendiri ya. Nah, silakan masuk ke Google Scholar, dicek satu persatu artikel yang betul-betul punya Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian silahkan masuk ke akun Sinta. Nah, di bagian setelah Bapak Ibu login, di akun Sinta itu di bagian menu paling atas itu akan terlihat menu ID Sintanya ya. ID Sintanya sebenarnya bisa juga kita lihat tanpa harus melakukan login seperti itu ya. Di langsung kita buka Sinta, order, kemudian di bawah di samping foto itu ada akun Sinta Bapak Ibu masing-masing di situ ya. Kemudian silahkan dipastikan semua sudah sesuai, data pada Google Scholar sudah sesuai, kemudian silahkan disimpan data pada akun Sintanya, seperti itu. Oke ya. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah update profil pada akun Sinta. Nah, ketika akun Sinta sudah selesai, nah eh, kita beralih ke Litap Dimas, Bapak Ibu. Nah, Litap Dimas ini adalah
linknya, URL-nya ya, URL untuk masuk ke Litap Dimas. Kemudian ini tampilan awalnya. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan tagihan Orkam dan segala macam. Jadi Bapak Ibu yang ketika melakukan login pada akun Letap Dimas masih terdapat tanda peringatan ya, tanda merah ya. Tanda merah itu ada beberapa item di situ. Yang pertama belum nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama Bapak Ibu sudah melakukan apa namanya update pada Orkam, tetapi belum kami validasi ya. Ada beberapa memang belum dimasukkan Orkamnya. Yang kedua itu yang Pak Anton jelaskan tadi di awal. Jadi ada pembaruan sistem itu. Pembaharuan sistem itu Bapak Ibu harus melengkapi abstrak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa orang yang menghubungi saya juga untuk melakukan validasi abstrak. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, terkait dengan abstrak itu tidak harus melakukan validasi. Jadi Bapak Ibu silahkan buka Litap Dimas, kemudian buka penelitian terdahulu itu yang sudah jatuh tempo, ya. Penelitian tahun terdahulu 2021, 2022, 2023 yang sudah selesai intinya ya. Jadi di bagian detail proposal itu di bawah itu muncul menu abstraknya. Jadi kalau Bapak itu Ibu belum memasukkan itu muncul tanda seperti tanda pulpen ya, tanda pulpen silahkan klik di situ, kemudian Bapak Ibu masukkan abstraknya. Nah kalau Bapak Ibu bingung di mana ngambil abstraknya, silahkan kembali ke outputnya dulu, ke output, kemudian di download kembali laporan lengkapnya, silahkan dikopikan dari laporan lengkap, kemudian dipastekan ke abstraknya, ya. Nah, itu tanpa harus melakukan eh, kami validasi, Bapak Ibu. Tanpa harus kami validasi, jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai melakukan pengisian abstrak, secara otomatis apa namanya tombol apa warna peringatan merah itu akan hilang, Bapak Ibu ya. Nah, ini prosesnya yang pertama ketika Bapak Ibu login, ini tampilan yang akan muncul. Kemudian silahkan klik pada informasi akun, ya. Informasi akun. Kemudian jika sudah diklik, nah ini tampilannya yang akan muncul, Bapak Ibu. Nah, pada tampilan profil ini, Bapak Ibu, yang pertama ini ada namanya profil pengguna. Nah, di profil pengguna lah Ibu ini yang harus diisi, Bapak Ibu. Nah, ini perlu juga kami tegaskan, Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini ada beberapa perubahan seperti itu. Bapak Ibu terkait dengan ini perlu saya tegaskan terkait dengan apa namanya kepangkatan. Kepangkatan Bapak Ibu mohon sekali sebelum disubmit proposal 2025 ini harus diupdate di Litap Dimas Bapak Ibu ya. Karena ini juga mempengaruhi terhadap proses validasi awal di kami. Nah, contoh yang tadi Pak Anton katakan, ketika klaster pembinaan kapasitas itu kan diperuntukkan untuk asisten ahli AA ya. Jadi ada beberapa lektor bahkan lektor kepala yang masuk ke situ. Nah, jadi kami tidak mengecek lagi pada akun apa namanya Duk Duk Araniri atau apa. Jadi kami fokusnya pada akun Litap Dimas. Jadi ketika Bapak Ibu tidak sesuai, nah di situ akan mengakibatkan nanti gagal administrasi, ya. Nah, ini kasus juga untuk dosen-dosen kita yang sebelumnya DTB PNS, ya. DTB PNS yang hari ini mereka sudah diangkat menjadi P3K. Nah, waktu DTB PNS banyak dosen-dosen kita itu yang apa namanya update-nya, pangkatnya itu sudah lektor. Nah, ketika mereka sudah lulus P3K, informasi itu mereka turun lagi ke asisten ahli. Nah, Bapak Ibu, yang khususnya yang P3K itu mohon juga diupdate ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari sebelumnya sudah lektor, kembali diupdate jadi asisten ahli seperti itu. Nah, jadi kalau tidak, nah ini nanti akan menyebabkan gagal administrasi di awal ya. Nah, Nah, Bapak Ibu, di menu atas ini ada email, kemudian ada ID Sinta. Nah, ID Sinta yang kita copy tadi dari akun Sinta, silahkan dipastekan kemari Bapak Ibu. Ya,
Silahkan dipastikan kemari. Kemudian di bawahnya ada NIP, kemudian ada nomor KTP. Semua komponen di sini harus diisi, Bapak Ibu ya. Karena ketika nggak diisi, maka tidak bisa disimpan. Seperti itu. Nah, ketika sudah diisi semua, kemudian kita klik pada menu ke sampingnya. Ya, klik pada menu samping, itu ada namanya profil Sinta. Ya. Pada profil Sinta di sini akan muncul Bapak Ibu. Akan muncul ketika memang profil Sinta Bapak Ibu sudah betul, akan muncul di sini skornya segala macam ya, Sinta skornya, jabatan akademik segala muncul di sini. Nah, Bapak Ibu perlu saya informasikan ini info terbaru dari admin pusat. Kita dalam beberapa hari ini tidak bisa disinkronkan karena sistem sistem Sintanya sedang maintenance ya. Baru aja tadi disampaikan di grup. Jadi ada beberapa dosen juga dari kita yang sudah menghubungi saya itu katanya udah 3 hari udah melakukan sinkronisasi tidak bisa. Jadi berputar di situ-situ saja ya. Jadi kemudian saya komunikasikan dengan admin pusat, ya mereka menyampaikan bahwasanya dari Sintanya maintenance, bukan dari Litap Dimas ya, dari Sintanya. Makanya tidak bisa disinkronkan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini akan segera selesai ya. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu sudah valid semua, ini sudah sesuai, silahkan klik lakukan sinkronisasi ya. Ini lakukan sinkronisasi. Ketika sinkronisasi berhasil, akan keluar notif Bapak Ibu. Keluar notif sinkronisasi berhasil. Nah, pada status di sini, ini statusnya. Nah, pada status validasi di sini nanti akan berubah menjadi tersinkronisasi. Nah, ketika tersinkronisasi, berarti proses sinkronisasinya sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, sinkronisasi ini perlu Bapak Ibu lakukan secara terus-menerus ya. Misalnya, hari ini Bapak Ibu skor di Sintanya dalam 3 tahun terakhir itu 106. Nah, bisa jadi 2 minggu, 3 minggu ke depan bisa jadi berubah ya, karena mungkin situasinya di artikel itu meningkat. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan sinkronisasi ulang agar pembacaan skor Sintanya itu sesuai ya. Nah, ketika sudah selesai, berarti proses sinkronisasi ini sudah berhasil dan sudah selesai. Nah, Bapak Ibu di sampingnya ini ada beberapa poin lagi Bapak Ibu yang saya lihat juga masih banyak yang kosong di dosen kita ya. Ada yang pertama itu riwayat pendidikan. Kemudian di sampingnya ada berkas pengguna. Berkas pengguna ini cuma dua, Bapak Ibu, yaitu NIDN, kartu NIDN, atau bisa juga screenshot aja dari feeder dikti. Kemudian yang kedua ada jabatan SK fungsional terakhir. Nah, cuma dua aja. Di riwayat pendidikan, nah silakan diisi Bapak Ibu sesuai dengan riwayat pendidikan Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini sudah selesai ya terkait dengan sinkronisasi ID Sinta ke Litap Dimas sudah selesai Bapak Ibu. Nah, sekarang terkait dengan outcome Bapak Ibu. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi banyak Bapak Ibu juga yang melakukan apa namanya memasukkan outcome itu bukan link dari jurnal Bapak Ibu ya. Bukan link dari jurnal tetapi ada sebagian yang PDF dari jurnal di-download kemudian dimasukkan ke dalam apa namanya Litap Dimas. Nah, ketika Bapak Ibu masukkan link PDF itu segala macam, kami tidak bisa melakukan validasi Bapak Ibu. Nah, link jurnal mana juga yang Bapak Ibu masukkan, ini saya tampilkan ya. Izin Pak Mursyada, saya contohkan samarah ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ada penelitian tahun 2020. Nah, tahun 2020 salah satu outcome-nya itu adalah jurnal yang terindeks Scopus ya. Nah, misalnya termuat di jurnal Samarah. Nah, Bapak Ibu silakan buka jurnal Samarah yang pertama. Nah, yang kedua silakan cari artikel Bapak Ibu yang muat di jurnal Samarah. Nah, contoh ini saya contohkan ya. Nah, misalnya Pak Zainul Muhammad ini anggap saja nih orang UIN. Nah, silakan klik di judul artikelnya ini. Nah, link inilah Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan pada outcome penelitian, ya. Jadi bukan link jurnalnya, ada sebagian masuk link jurnal. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan link jurnal, kami harus nge-track lagi nih di mana letak artikel Bapak Ibu.
Nah, mohon Bapak Ibu kerjasamanya agar untuk mempermudah prosesnya ya. Nah, link ini yang Bapak Ibu masukkan, jadi di sini muncul semua, mulai dari judul, penulis, abstraknya jelas, kemudian full PDF-nya pun bisa kita akses ya. Nah, jadi kalau seperti ini kan lebih mudah kami untuk proses kami validasi, Bapak Ibu. Saya rasa itu saja Pak Antana. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita akan jawab sama-sama. Baik, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit lagi saya tambahkan ya Bapak Ibu ya. Maaf, ini saya ambil langsung dari dokumen yang di-share oleh Pak Wardani ya, admin Lita Blimas. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Irman tadi, sekali lagi terima kasih Irman sudah memberikan beberapa hal. Yang ini ketentuan pengusul tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini ya Bapak Ibu ya, pemilihan output tidak perlu dilakukan oleh pengusul. Nah, jadi output dan outcome. Kalau dulu kan kita pilih tuh bahan ajar, apa misalnya laporan lengkap, HKI dan seterusnya ya. Itu nggak perlu dipilih lagi, tapi nanti akan langsung melekat pada klaster. Klaster itu outputnya apa? Satu, dua, tiga, empat. Ketika di Bapak Ibu apa namanya mengusulkan, itu udah langsung muncul itu ya. Karena kenapa? Karena banyak sekali yang salah apa namanya salah taruh output, akhirnya lapor ke admin dirubah lagi gitu ya. Itu agak merepotkan. Ada tambahan isian keyword. Jadi kata kunci nanti waktu Bapak Ibu apa namanya melakukan proposal itu diminta isi kata kunci. Em, ada penambahan fasilitas unggah berkas pendukung yang disyaratkan ya, baik Junisdiktis maupun Junis PT ya, unggah berkas. Dan file PDF tidak boleh menyertakan identitas pengusul em, baik pada proposal maupun draft. Kadang-kadang kan ada menuliskan itu dan ketika ditolak ada yang komplain kan. Padahal di kita sudah tegaskan itu tidak boleh. Ya sekalipun ada teman dekat saya juga gitu ya. Jadi saya mohon maaf nih. Banyak musuh juga agar mohon maaf mohon bisa dimaklumi karena itu udah ketentuan ya. Nggak boleh saya beda-bedakan ini siapa kalau ini boleh ini enggak gitu ya. Yang kan ya memang nggak bisa ya nggak bisa gitu. Dan karena terekam sistem saya nggak bisa bantu apapun gitu. Jadi mohon semua menyadari ini. Mungkin Irman juga nanti disalahkan ini. Padahal Irman nggak salah gitu. Irman cuma ngikuti ketentuan gitu ya. Itu ya Bapak Ibu, bukan soal like or dislike. Persoalannya memang itu ketentuan seperti itu. Ketika ditolak ya mohon maklum gitu, menyadari bahwa itu kesalahan. Gitu ya. Jangan keliru memilih jenis proposal. Pastikan memilih ada BOPT, ada BLU, ada BNP ya. Jadi kan kalau kalau di nanti Bapak Ibu ada yang proposal ini ya BPT, BLU, ada yang Mora Evan. Ini yang hari itu yang alhamdulillah selamat untuk Pak Mujahid ya. Satu-satunya wakil dari UIN Naraniri yang alhamdulillah mendapat eh, grant lulus di proposal Mora untuk tahap pertama ya. Dan lulusnya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu sampai 5 miliar ya, bayangkan. Makanya ini tim Pak Mujahid kalau daftar di Winaraniri ya kalau bisa nggak usah daftar peneliti lah kasih ke kawan yang lain aja. Udah ada penelitian lain gitu ya. Nanti biar untuk kesempatan dosen-dosen lain. Ya. Selesaikan dulu baru bisa menambah proposal. Jadi nanti Bapak Ibu nanti ada item-item seperti ini. Jadi ini harus diselesaikan dulu, ya, mulai pernyataan peneliti, isian proposal, data peneliti, unggah berkas, pengajuan proposal, ya, dan seterusnya ini dilengkapi dulu baru nambah. Pastikan di bagian ini diisi dengan lengkap ya, terisi semuanya. Keyword dipisahkan pakai koma. Misalnya pendidikan Islam, koma, apa gitu ya. Jangan pakai tanda yang lain ya. Tidak keliru memilih pengelola bantuan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau daftar di Satker PT KIN UIN Araniri, daftar di situ. Jangan sampai nanti pilih yang di pusat. Gitu. Klaster yang muncul sesuai jabatan fungsional. Sekali lagi nanti harus dilihat lagi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Irman, di update lagi kepangkatan ya. Jadi kalau mau ada yang mengajukan ke pusat ya pilih yang pusat ya Bapak Ibu ya pada poin ini. Jadi jangan ke PTK.
Untuk data peneliti, penambahan data program studi pada bagian mahasiswa anggota peneliti. Jadi langsung ditambahkan di sini, tidak perlu membuat akun ya. Klaster Dudi harus menyertakan anggota peneliti dari profesional. Jadi misalnya mengikutsertakan dari misalnya PT MIFA misalnya ya, atau mana yang kaitannya dengan personal ini ya, yang dunia usaha. Sekali lagi diingatkan tidak menyertakan identitas apapun. Jadi ini tujuannya biar reviewer itu tidak ragu pas dilihat oh mak teman sendiri ini. Nanti udah objektif gitu ya. Jadi tujuannya sekali lagi untuk double blind ya, double blind review. Tambahkan berkas pendukung sesuai ketentuan pada juknis, berkas jabatan fungsional, jenjang pendidikan, ini DN, tidak perlu diunggah. Perubahan ketiga data di profil peneliti. Perubahannya di profil peneliti ya, bukan berkas pendukung proposal. Persetujuan anggota. Nah, kalau ada anggota yang diajak, sekali lagi yang harus tuntas dengan kewajibannya Bapak Ibu ya, nanti harus direspon oleh anggota ini. Kenapa ini dilakukan? Karena ada yang membuat akun-akun bodong begitu ya. Dan itu baru ketahuan, ada yang dua buat, ada ya, dan itu banyak di banyak tempat ya. Di kita saya nggak tahu, mungkin ada atau enggak nanti dicek lagi kemana. Sudah upload okam kok tidak, tapi kok masih terblokir. Ya, ini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Irman harus divalidasi. Tetapi ikuti apa yang beberapa hal disampaikan oleh Pak Irman tadi ya. Eh, ya, gagal update profil karena NDN ini ID Sinta digunakan akun yang lain. Ini juga perlu diperiksa. Bisa jadi ada yang sudah memakai nanti ini tolong dilaporkan ke Pak Irman juga. Jadi ini catat informasi pemiliknya, laporkan ke admin. Tujuannya untuk mengantisipasi tidak ada yang double. Karena NDN itu cuma satu bisa dipakai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya tiga nih ternyata. Ya itu harus cuma satu yang bisa dipakai. Nggak bisa yang satu. Jadi itu tambahan yang saya apa namanya sampaikan ini dari admin Litab Dimas Ustad ya. Baik Bapak Ibu, waktu juga terbatas. Sebentar kita boleh untuk ini. Saya akan unmute Bapak Ibu. Siapa yang mau bertanya boleh raise hand ya Bapak Ibu ya, atau menyampaikan di chat ya. Ya Bapak Ibu boleh meng-unmute. Silakan Pak Mursid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kecil kali suaranya Pak Mursid. sudah Oke, oke ya. Nah, uh, yang di klaster tampilan jumlah angka klaster itu Mas Anton tadi ya. yang slide warna biru itu. Oh, saya share lagi maksudnya. Di tampilannya itu kebetulan yang apa namanya pertemuan di akhir Desember kita laksanakan forum pengelola jurnal di Indonesia. Dan itu Mhm. sudah dibuat komunitasnya juga. Ininya salah satu hasil pertemuannya adalah nanti kita akan tunggu juga mungkin apakah sudah masuk dalam juknis. Besaran besaran anggarannya itu adalah 80 juta dan itu Mhm. diperintahkan untuk dibuka di Satker PTK PTKI ininya. Apa ada Mhm. sudah koordinasi tentang itu, Mas Anton? Ya, kalau di saya kebetulan di Juknis Publikasi bersama Pak Eko, kemudian siapa lagi waktu itu ada 5 orang ya, Pak Ngainun Naim Tulungagung, sempat sudah kita bahas ya dengan Dal ya. Dan itu apa namanya ada klasternya, jumlahnya bisa jadi lebih besar. Itu kalau kalau yang ditampilkan itu kan maksimal ya. Kalau kita ngikuti yang maksimal itu nggak cukup di kita nanti. Jadi ini perlu penyesuaian. Sekali lagi seperti saya sampaikan di awal, ya semuanya ini penyesuaian yang bisa jadi apa namanya jauh bedanya dengan anggaran maksimal yang dicantumkan di Diktis pusat ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena memang dana kita terbatas. Apalagi seperti saya sampaikan tadi sudah dikurangi hampir 1 miliar ya. Tentu ini juga berefek, berimbas. Jadi kami harus menata nih bagaimana nggak apa-apalah agak sedikit, tetapi yang banyak itu
ya yang dapat itu bisa lebih banyak gitu. Jadi prinsipnya itu Pak Mursid. Jadi ini ada bantuannya, tapi memang kemungkinan di kita itu mampunya mampunya itu tidak terlalu besar. Kalau kemarin itu sudah tahun yang lalu kan berapa? 75 ya, sekitar berapa Pak Mursid yang bantuan rumah jurnal. Tapi untuk tahun ini ya mohon bisa dimaklumi kemungkinan juga agak berkurang karena pengurangan-pengurangan tadi gitu. Gitu Pak. Dengar Pak Mursid? Sudah? Jadi sekali lagi semuanya ada penyesuaian Bapak Ibu, disesuaikan dengan kekuatan kita gitu. Kita alokasikan besar di satu tempat, ternyata yang terserap nanti sedikit orangnya gitu. Jadi tempat-tempat yang lain pun akhirnya kita sesuaikan lagi nominalnya. Jadi itu Pak Mursid. Pak Zul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang Ya, diberikan. silakan. Ya baik Pak Anton, ya saya ini pemula nih Pak Anton ya, baru bergabung sebagai fungsional nih. Ya jadi mungkin ada beberapa hal yang ditanyakan. Tadi kan identitas peneliti kan di apa jangan dicantumkan ya, mungkin ini dimasukkan bagi rektor. Tapi apa namanya di kadang kan orang membuat penelitian kan ada lokasi penelitian di dalam penelitiannya. Itu kan secara tidak langsung kan terdetek juga nih kalau misalkan kita membuat penelitian di kecil. Tapi kan pasti Agak tahu nih. putus-putus ya Pak Jul ya. Betul saya. Bisa jelas Pak? Kecil sekali suaranya. Halo, bisa dengar Pak? Iya, iya agak jelas sedikit ya, silakan. Oke, berarti saya Oh ya, buka. mohon maaf Bapak Ibu itu ada daftar hadir ya, mohon bisa dibantu isikan ya di chat itu. Ya, silakan Pak Jul, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi kan kita kan di apa kalau bisa ya, Aduh, nggak jelas ya Pak Jul ya suaranya. Bisa diketikkan atau kayak mana ini? Suaranya nggak jelas ini. halo, Assalamualaikum. Iya, iya, silakan, silakan. Ya, jadi kan terkait dengan identitas peneliti, itu kan kita Makin tidak. kecil Pak Jo. Halo. Iya, silakan, silakan. Agak ini ya, suaranya ya. Karena Mungkin beliau dengan di juga pantai. apa kurang standar. Oh, betul, 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 betul. Betul, Ustaz Lukman. Jadi karena beliau di pantai itu kebanyakan angin ya. Silakan, silakan. Jadi gitu Pak, terkait dengan apa dengan lokasi penelitian itu kan terdeteksi juga apa namanya identitas peneliti itu satu mungkin itu bisa dilakukan. Kemudian untuk proposal kita ada nggak template khusus untuk tahun 2024 atau masih mengikuti dengan template pada tahun sebelumnya. Demikian Pak Anton, cuma itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik, kalau terkait dengan template ya, nanti kita akan share ya template-nya. Yang jelas identitasnya jangan ditampilkan ya Bapak Ibu ya. Itu penting sekali Iya Pak karena Anton. objektivitas. Kemudian kalau kaitannya dengan sinkronisasi Sinta atau apa tadi ya yang disampaikan ya, saya kurang nangkap. Em, yang jelas gini Bapak Ibu ya, kalau Saya kaitannya ngerti dengan aja Pak. ya, gimana Pak? Saya ngerti aja. Coba di chat aja Pak, kalau nggak Pak, karena ada yang nggak saya tangkap ya, suaranya terlalu lembut sekali ya, padahal bukan makhluk halus. Oke, oke, just kidding. Bapak Ibu sekalian, ini tambahan ya. Kita kalau Sinta itu ada berapa verifikator nih? Ya, sebentar saya tampilkan, lupa nanti kalau nggak saya ini kan. Jadi bukan bukan hanya saya atau Pak Irman, tetapi ada beberapa verifikator Uwinaraniri. Maaf nih saya share ya. Nah, sebentar. Nah, ini saya ekspor barusan ini ya. Artinya saya tampilkan yang saya tampilkan data yang terupdate ya. Ada berapa orang, Pak Deddy Sumardi, Pak Mursid Jawas, ini di Syariah juga bisa menghubungi kedua. Kemudian Pak Rahmat Fikar, ini yang di Pasca. T. Surya Reza, saya lupa ini di fakultas mana ini ya. Kemudian ada Riza Afrian Mustaqim, Cudian ini Febi ya.
Temul Kansafri Fakultas Adab, Faisi Ikhwali, lupa saya ini di fakultas apa ya, karena ini kan kalau terdatanya begini ya. Nanti yang merasa dia di fakultas bisa menghubungi orang-orang ini maksud saya Bapak Ibu ya. Marina Ulfah, kemudian Arif Akbar, Taufik, kemudian Fatimah Syam, Novi Trianasari, Saiful, ini yang di Tarbiyah ya. Kemudian Irman juga di Tarbiyah, Ima Dwitawati, kebetulan ini sudah nonaktif ya. Maaf lupa, ini di Saintek sebenarnya. Ini verifikator dari awal dulu sebenarnya. Pak Ridwan di Saintek, kemudian saya sendiri. Artinya kalau Bapak Ibu tahu nama-nama ini ada di fakultas Bapak Ibu, nama-nama inilah yang bisa Bapak Ibu juga minta bantu ya, tidak harus ke Irman. Ini terkait dengan Sinta Bapak Ibu, tidak harus juga dengan saya gitu ya, bisa dengan orang ini. Kecuali tidak selesai nanti bisa menghubungi saya atau Pak Mursid gitu ya. Tapi di fakultas masing-masing itu sudah ada. Dan ini yang mengusulkan adalah fakultas gitu. Jadi bukan bukan kami tunjuk gitu ya. Kecuali Pak dengan Pak Dedi memang secara khusus hari itu ya. Jadi yang lainnya ini karena dapat dari fakultas, kemudian saya proses untuk usul di Meristek ya dan di Kementerian Agama. Ini tolong di eh, save ya Bapak Ibu ya. Baik, saya rasa demikian kalau tidak ada pertanyaan lain sebentar ya. Ini ada yang tanya slide-nya memang terpotong ya. Saya nggak tahu nih slide mana Template, nih. template. Ya. Dan ada absen hadir ya nggak? Ya, ini ada sudah. Masih bisa nggak di-share yang 20% belum sinkronisasi. Ya nanti mungkin datanya ini perlu direkap lagi karena setahu saya ngumpul begitu ya kalau di Litab Dimas Bapak Ibu ya ada yang sudah sinkron ada yang belum gitu. Kemudian apa lagi ya proses seleksi bersifat objektif ya kita upayakan objektif Bapak Ibu. Makanya jangan ada nama di situ jadi anonim ya. Pak Herman mohon izin bertanya sudah melakukan upload rekam sudah setahun yang lalu dalam bentuk link artikel tapi statusnya masih merah dan diblokir mohon pencerahannya. Nanti mungkin Pak Irman bisa menindaklanjuti ini Bu Faiza karena ada yang sudah mengupload tapi masih terus. Baik, baik, Pak. Dan ini sudah dijawab sebenarnya sama Pak Irman. Oke, nanti yang kalau terkait dengan blokir itu bisa menghubungi Pak Irman. Em, sebelum menghubungi saya, maksud saya Bapak Ibu. Kalau menghubungi saya juga nanti repot juga. Saya bisa ke Pak Irman. Kalau Pak Irman nggak sempat nanti beliau kasih tahu saya biar nanti saya. Ya begitu. Untuk 2023 dan 2024 kita masih ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Nurmayuli. Untuk sementara 2023 2024 yang di kita karena kita pakai Litmas tuh. Itu nantinya kami masih koordinasi dengan PT IPD karena Litmas kan yang membuat ini dan harus dilaporkan ke Jakarta gitu. Saya sudah sampaikan dari bulan November yang lalu Pak ya. Itu saya minta untuk dilaporkan oleh PT IPD ke pusat gitu ya. Tapi saya nggak tahu ini apa sudah dilaporkan atau belum. Terakhir saya cek hari itu belum gitu. Sekitar seminggu yang lalu ya. Jadi 2023, 2024 nanti di pending dulu, artinya disimpan dulu outcome-nya. Nanti pelaporannya akan kami sampaikan. Ya. Oke, penelitian terdeteksi oleh reviewer. Lokasi penelitian pasti terdeteksi oleh reviewer. Ya, lokasi penelitiannya, tetapi kan orangnya yang penting tidak, Pak. Ya. Jadi bahwa kemudian nanti ada yang bermain belakang dan ini yang saya nggak tahu ya nggak tahu ya. Tapi maksud saya Bapak Ibu itu diupayakan karena nanti akan di administrasi itu. Jadi kalau ada misalnya nggak lulus karena mencantumkan itu jangan marah gitu ya. Karena udah kita sampaikan ini. Eh, apa perlu tidak cantumkan lokasi penelitian? Jangan Pak, ini harus dicantumkan. Gimana? Nanti akan tahu berapa anggarannya kalau lokasi penelitiannya tidak dicantumkan. Itu tetap harus. Izin Bapak, link absen tolong di-share kembali. Oh, minta tolong itu Pak Supriyadi, Irman di-share sebelum kita tutup. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah di-share kembali Bapak Ibu ya. Oh sudah ya, alhamdulillah. Ya.
Baik, saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa updatean kemudian nanti akan kami sampaikan. Secara prinsip, mohon kemaklumannya jika ada perubahan-perubahan nominal, karena memang itu berkaitan dengan perubahan nominal yang dialokasikan untuk puslit juga gitu. Jadi mau nggak mau kami harus mengatasi itu. Ada yang mungkin seharusnya sekian, kemudian kita turunkan, itu ya mohon dimaklumi karena sekali lagi kami berpandangan akan lebih baik nanti akan banyak yang dapat, meskipun jumlahnya tuh akan lebih sedikit gitu ya. Sehingga paling tidak ya adalah penelitian gitu ya. Kecuali memang nggak mau Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak, alah sedikit sekali saya biasa dapat ratusan juta cuma dapat 30 juta lah saya nggak mau lah ya nggak apa-apa gitu artinya nanti bisa memberikan kesempatan yang ada ke teman-teman yang lain. Baik, saya rasa demikian. Mohon diperbanyak maaf Bapak Ibu. Hal-hal yang terkait berikutnya akan kami update kembali yang belum masuk ke grup info penelitian, baik info penelitian 1 maupun info penelitian 2 ya itu sebenarnya sama aja Bapak Ibu ya cuman jumlahnya itu kan dibatasi takutnya ngumpul di satu tempat ternyata nggak muat lagi hari itu kan begitu ya. Jadi nanti bisa menghubungi Pak Irman, bisa menghubungi Pak Supriyadi, bisa menghubungi Ismu Nandar di Puslit untuk bisa dimasukkan ke dalam grup itu gitu. Bang, Karena dari ini, Bang. posting-posting itu kita sampaikan di grup tersebut. Saya rasa demikian. Sekali lagi mohon diperbanyak maaf. Mari sama-sama kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.